Berkat bisnis dan penemuan dari Mayer Rothschild ini, Mayer mendapatkan penghargaan dari Forbes sebagai pengusaha paling berpengaruh sepanjang masa. Mayer Rothschild ini dan keluarganya itu sampai melakukan perkawinan sedarah atau sepersepupuan gitu guys, untuk tetap mempertahankan keturunan dan ras dari keluarga Rothschild ini. Selamat datang di Parco Story. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah teori konspirasi tentang perbankan dunia. Kemarin kan ada itu berita-berita yang viral tentang perbankan kan, yang lagi heboh-hebohnya. Ada yang kena scammer, ada yang kena hacker, dan sebagainya. Kalian tahu nggak sih siapa yang menciptakan sistem perbankan yang sebenarnya pertama kali di dunia? Jadi, awal muasal perbankan ini berawal dari pedagang yang meminjamkan biji-bijian kepada para petani dan pedagang-pedagang lainnya antar kota. Jadi awalnya perbankan itu bukan pinjam-meminjam uang guys, tapi melainkan cuman barter antar barang gitu aja. Misalnya para pedagang ini meminjamkan biji-bijiannya kepada biji-bijian. Jadi awal perbankan tuh bukan pertukaran atau peminjaman antar uang gitu guys, melainkan peminjaman atau barter melalui hasil pangan, hasil pertanian, dan sebagainya. Hingga tahun 2000 sebelum Masehi, pada Kekaisaran Romawi, di sini itu berlaku memberi pinjaman, menerima simpanan, dan melakukan pertukaran uang. Jadi disinilah asal muasal perbankan itu sudah memakai sistem keuangan gitu ya guys, bukan barter lagi. Seiring perkembangan zaman, ada sebuah keluarga yang membuat sistem perbankan modern seperti saat sekarang ini. Awalnya perbankan itu hanya bisa dilakukan atau bisa bertransaksi di dalam satu kota aja, tidak bisa keluar kota gitu. Di keluarga inilah yang membuat suatu sistem perbankan itu bisa dijelajahi sampai ke luar kota bahkan dunia. Keluarga ini disebut keluarga Rothschild. Keluarga Rothschild ini berasal dari keluarga Yahudi Jerman. Tidak ada yang menjelaskan secara detail tentang keluarga Rothschild ini. Misalnya nama orang tuanya maupun nama anak-anaknya gitu, secara detail tuh nggak ada. Itu kayak mungkin ditutupi atau emang sengaja tidak mau dipublish atau gimana kan kita nggak tahu. Ada salah satu anak dari keluarga Rothschild ini bernama Mayer Rothschild. Si Mayer Rothschild inilah yang mendirikan asal muasalnya sistem perbankan modern. Mayer Rothschild ini tidak dibesarkan oleh keluarga kaya. Jadi jangan kalian sangka kalau Mayer Rothschild ini sebenarnya itu dari keluarga kaya, makanya dia dengan gampang membuat sistem perbankan modern itu. Tetapi sebenarnya Mayer Rothschild ini ya dari keluarga sederhana, bahkan bisa dikatakan dari keluarga yang miskin. Karena Mayer Rothschild ini awalnya tinggal dengan orang tuanya itu di sebuah kampung Yahudi, di mana di suatu kampung itu emang hanya didirikan atau dibuat oleh para penduduk Yahudi gitu. Dan di rumah yang ditempati oleh Mayer Rothschild ini beserta adik-adiknya dan orang tuanya ini, dia juga tinggal bersama 30 saudara lainnya. Jadi bisa dikatakan kalau Mayer Rothschild ini bukan dari keluarga yang berada. Bahkan ayah dari Mayer Rothschild ini merupakan seorang pedagang kain sutra dan penukar koin. Di waktu kecil, Mayer Rothschild ini bekerja sebagai penyortir uang apabila ada pameran di Frankfurt. Namun di umurnya yang masih 12 tahun, Mayer Rothschild ini harus merelakan kehilangan kedua orang tuanya. Setelah kematian orang tuanya, Mayer Rothschild ini dikirim oleh saudaranya ke Hanover untuk belajar dengan Simon Wolf. Simon Wolf ini merupakan figur perbankan Yahudi yang sangat terkenal di sana. Di sana Mayer belajar tentang perdagangan internasional, perbankan, dan juga perdagangan internasional. Tahun 1763, Mayer Rothschild ini kembali ke Frankfurt atau kembali ke kampung dan dia bergabung dengan saudara-saudara lainnya untuk meneruskan usaha keluarganya. Mayer Rothschild ini berhasil menjadi pedagang koin langka dan dia juga berhasil menjalin kerjasama yang baik dengan putra mahkota Pangeran Wilhelm. Lalu Mayer Rothschild ini memperluas bisnisnya ke jasa keuangan dan
Pangeran Wilhelm inilah yang membantu Mayer Rothschild untuk mengembangkan bisnisnya dan memperkenalkan Mayer Rothschild ini kepada bangsawan-bangsawan atau teman-teman putra mahkota lainnya. Bisnis keuangan atau kerajaan perbankan Mayer Rothschild ini berkembang pesat selama Revolusi Prancis. Bahkan Mayer Rothschild ini memfasilitasi Inggris berupa peminjaman uang untuk menyewakan tentara bayaran dari Hesse. Mayer Rothschild ini mempunyai 5 orang anak. Anak yang pertama bernama Amschel Mayer Rothschild, yang kedua Salomon Mayer Rothschild, yang ketiga Nathan Mayer Rothschild, yang keempat namanya agak susah guys, Kalman Mayer Rothschild dan Jacob Mayer Rothschild. Kelima anaknya ini disuruh Mayer Rothschild untuk mengembangkan sistem perbankan yang telah dibuatnya. Mayer Rothschild ini sengaja meletakkan anak-anaknya di berbagai benua biru itu untuk bertujuan mengurus di daerah tersebut. Kan tadi pada awalnya sistem perbankan ini hanya terpaku di dalam kota, tidak bisa sampai keluar kota gitu kan guys. Jadi inilah tujuan dari Mayer Rothschild ini, meletakkan anaknya di berbagai kota yang berbeda agar apabila ada transaksi ke negara atau ke kota tersebut, maka yang menanganinya ya anaknya tadi gitu. Dan sistem perbankan ini dipertahankan oleh Mayer Rothschild ini hanya pada keturunan aslinya. Sehingga pada teori konspirasinya Mayer Rothschild ini dan keluarganya itu sampai melakukan perkawinan sedarah atau sepersepupuan gitu guys, untuk tetap mempertahankan keturunan dan ras dari keluarga Rothschild ini. Karena Mayer Rothschild ini tidak ingin bisnis keluarganya itu dikuasai atau diketahui selain keluarganya gitu guys. Mayer Rothschild ini meletakkan anak-anaknya di 5 kota pada benua biru tadi ya guys. Yang pertama si Amschel Mayer Rothschild ini diletakkan Mayer itu di Frankfurt. Yang kedua si Salomon Mayer Rothschild ini ditempatkan di Wina. Yang ketiga Nathan Mayer Rothschild ini ditempatkan di London. Sedangkan Kalman Mayer Rothschild ditempatkan di Napoli. Dan yang terakhir Jacob Mayer Rothschild ditempatkan di Paris. Jadi mereka sengaja ditempatkan di tempat yang berbeda dengan tujuan tadi. Namun pada akhir abad ke-19, keluarga Mayer Rothschild ini mulai menikah dengan selain keluarganya gitu. Namun keluarganya ini harus menikah dengan aristokrat atau keluarga perbankan lainnya. Jadi masih seputar itu ya guys. Karena mereka tetap tidak ingin bisnis mereka bocor ke khalayak yang bukan di luar garis keturunan mereka. Berkat bisnis dan penemuan dari Mayer Rothschild ini, Mayer mendapatkan penghargaan dari Forbes sebagai pengusaha paling berpengaruh sepanjang masa, dan dia juga mendapatkan penghargaan atas penemu perbankan modernnya. Bisnis keluarga Rothschild ini yang berada pada bagian perbankan memudahkan mereka untuk memberikan pinjaman kepada pemerintah-pemerintah di negara-negara Eropa untuk mendanai perperangan. Sebagai gantinya, keluarga Rothschild ini membangun kekayaan dari berbagai industri. Jadi tujuan dari keluarga Rothschild ini memberikan dana untuk perperangan karena ada maksud lain yang ingin dia inginkan. Seperti contohnya apabila di dalam negara tersebut tidak bisa memberikan pinjaman atau bunga yang diberikan oleh keluarga Rothschild ini, maka sebagai gantinya keluarga Rothschild akan meminta suatu bidang industri yang menurut mereka itu sangat menjanjikan. Jadi bisa dikatakan tidak ada sesuatu yang gratis jika berhubungan dengan keluarga Rothschild. Apabila mereka berbaik hati meminjamkan uang, maka harus ada balasan yang akan mereka dapatkan. Keluarga Rothschild ini sangat berperan penting dalam pembangunan sistem rel kereta api di seluruh dunia. Dan dia juga sangat berperan penting dalam proyek-proyek pemerintah di negaranya. Dengan bisnis yang dikelola dengan sangat pesat atau sangat besar oleh keluarga Rothschild ini, sangat memungkinkan mereka untuk membeli properti-properti bahkan membangun usaha-usaha lainnya di berbagai negara. Sebagai contohnya, keluarga Rothschild ini mendirikan suatu atau membeli Allianz Assurance pada tahun 1824 yang sekarang berganti nama menjadi Royal dan Sun Allianz. Dan mereka juga membeli perusahaan tambang Rio Tinto pada tahun 1880-an. Bahkan mereka memegang kendali penuh dalam bisnis pertambangan ini. Bahkan saking kayanya keluarga Rothschild ini, pemerintah Jepang pernah mendekati keluarga Rothschild ini yang ada di Paris dan London untuk meminta bantuan dana untuk perperangan Rusia dan Jepang.
Pemerintah Jepang ini meminta dana kepada keluarga Rothschild atau meminjam dana kepada keluarga Rothschild sebesar 11,5 juta euro. 11,5 juta euro ini itu pada tahun 1907 ya guys. Sedangkan nilai tukarnya pada tahun 2012 itu setara dengan 1 miliar euro. Atau mungkin di tahun sekarang itu sudah 16 miliaran gitu guys. Di tahun itu sudah termasuk angka yang sangat fantastis ya guys. Apalagi oleh sebuah keluarga, ini hanya sebuah keluarga gitu. Saking kayanya si keluarga Rothschild ini, bahkan pemerintah di suatu negara pun ingin meminjam uang kepada mereka. Tidak hanya Jepang yang meminta bantuan kepada keluarga Rothschild. Ada beberapa teori yang mengungkapkan kedekatan hubungan keluarga Rothschild dengan Vatikan. Sebelum Italia bersatu, keluarga Rothschild ini sering memberikan pinjaman dan memberikan sumbangan kepada negara kepausan itu. Selanjutnya, di saat Italia sudah menjadi suatu negara, keluarga Rothschild ini mendirikan bank cabang keluarga Rothschild ini di Italia. Dan bank milik keluarga Rothschild ini sangat terikat dengan Bank Vatikan yang ada di Italia sampai pada abad 20-an. Jadi tetap ya guys, tidak ada pinjaman yang gratis gitu, karena mereka ada tujuan. Di saat mereka memberikan pinjaman kepada negara Italia ini, mereka sudah memikirkan apa feedback yang mereka dapatkan setelah itu gitu. Teori lainnya juga menyebutkan bahwa Brazil juga meminjam uang kepada keluarga Rothschild. Kenapa Brazil ini meminjam uang kepada keluarga Rothschild? Jadi pada abad ke-19 di Kekaisaran Brazil ini ingin melepaskan diri dari kekuasaan Portugis. Sebagai gantinya, Brazil akan dilepaskan oleh Portugal apabila Brazil ini memberikan uang ganti rugi sebesar 2 juta sterling. Namun Brazil di saat itu memiliki ekonomi yang krisis sehingga Brazil ini meminjam dana kepada keluarga Rothschild sebesar 2 juta sterling. Dan tentu saja keluarga Rothschild sudah memikirkan juga apa feedback yang didapat mereka setelah meminjamkan dana kepada Brazil tersebut. Banyak dari negara-negara yang setelah meminjam uang kepada keluarga Rothschild ini untuk perperangan maupun yang lainnya, banyak di antara negara ini yang justru lebih banyak kehilangan daripada hal yang menguntungkan gitu guys. Contohnya saja, suatu negara meminjam uang kepada keluarga Rothschild ini untuk perperangan kan. Di saat perperangan itu pasti ada suatu wilayah yang hancur dan banyak juga masyarakat yang dirugikan dan bahkan kehilangan rakyat-rakyatnya gitu ya guys. Di situ kan sudah paling banyak kerugian dari negara tersebut. Sedangkan yang didapatkan dari keluarga Rothschild ini melebihi apa yang mereka pinjamkan kepada negara tersebut. Mereka mendirikan atau mengambil industri dari suatu negara tersebut dan mengembangkannya sampai itu menjadi hak milik mereka. Itu kan berarti pola pikirnya udah cerdik ya guys. Mereka mengambil suatu industri di sana, di negara tersebut, itu kan memikirkan jangka panjangnya gitu kan. Tidak sebanding dengan apa yang mereka pinjamkan di negara tersebut. Dan mereka juga tidak memikirkan apa dampak hasil dari perperangan tersebut dan sebagainya. Kabarnya keluarga Rothschild ini juga sudah mengambil alih salah satu bank terbesar di Amerika Serikat. Selama 20 tahun keluarga Rothschild ini menjadi penanam modal terbesar di First Bank of United States. Pada tahun 1811 hak kepemilikan bank tersebut habis. Akhirnya keluarga Rothschild mengakuisisi bank tersebut dan membangun Second Bank of United States. Banyak sekali teori-teori konspirasi yang bermunculan tentang keluarga Rothschild ini. Mulai dari mereka yang mengendalikan atau mereka yang dapat memulai dan menghentikan suatu perperangan antar negara, dan ada juga yang mengatakan mereka dapat mengendalikan kekayaan dan institusi keuangan dunia. Ada juga yang mengatakan jika penyebab dari COVID ini semua adalah keluarga Rothschild. Cuman itu kan teori konspirasi, kita nggak tahu ya. Dan ada juga yang mengatakan jika rencana dibalik kematian John F. Kennedy dan Abraham Lincoln, itu Presiden Amerika, ada yang mengatakan rencana pembunuhan dari presiden ini itu adalah keluarga Rothschild ini guys. Dan ada juga yang mengatakan jika yang mendirikan Israel itu juga keluarga Rothschild ini. Bahkan ada yang mengatakan jika keluarga Rothschild ini dapat mengendalikan cuaca atau bahkan mereka dapat mengacaukan cuaca gitu guys. Jadi seperti keluarga Rothschild ini kayak Tuhan lah gitu ibaratnya ya. Namun sebenarnya di balik sisi keluarga Rothschild ini yang di mata netizen atau di mata publik itu terlihat jahat, arogan atau bahkan
ingin menguasai segalanya, namun ada beberapa sisi baik dari keluarga Rothschild ini. Sebagai contohnya, ada sebuah rumah yang sangat mewah di Buckingham, itu disumbangkan untuk amal oleh keluarga Rothschild ini. Itu pada tahun 1957. Dan ada juga istana yang dibangun oleh keluarga Rothschild ini yang ada di Austria, itu juga disumbangkan untuk kebutuhan amal. Jadi itu tadi teori-teori konspirasi mengenai keluarga Rothschild. Dari beberapa sumber yang kami dapat, kami tidak dapat menemukan secara detail tentang keluarga Rothschild ini, siapa ibu bapaknya dan siapa saudara-saudara lainnya dari si Mayer Rothschild ini. Infonya tuh nggak dapat sedetail mungkin gitu guys, karena banyak teori konspirasi tadi ya, banyak yang mengatakan keluarga Rothschild ini merupakan elit global maupun sebagainya gitu. Oh ya, sebagai informasi ya guys, keluarga Rothschild ini merupakan keluarga paling terkaya di dunia kabarnya. Bahkan jumlah kekayaannya itu ditaksir mencapai 300 miliar US dollar atau setara dengan 5.000 triliun rupiah. Itu lebih ya guys. Itu baru perkiraan dari beberapa sumber aja ya. Kalau kepastiannya ya itu hanya keluarga Rothschild yang tahu. Dengan kekayaan yang sefantastis itu ya mudah saja bagi mereka untuk mengumpulkan pundi-pundi kekayaan dengan cabang-cabang yang mereka tadi. Dari cabang-cabang perbankan saja itu pasti mereka sudah meraup keuntungan yang sangat banyak. Apalagi dari bidang-bidang industri dari tiap-tiap negara gitu. Dan ada satu teori konspirasi yang sangat mind blowing ya guys. Kabarnya keluarga Rothschild ini merupakan salah satu anggota Illumination. Kalian tahu Illumination kan? Itu kan teori konspirasinya aja, kita kan faktanya nggak tahu. Jadi sebenarnya keluarga Rothschild ini tuh cerdik, termasuk keluarga yang cerdik ya guys. Mereka itu tidak ingin bisnis dari keluarganya diketahui oleh orang luar, atau kekayaan mereka itu tidak boleh sampai bocor di luar dari garis keturunan mereka. Tapi hal yang mungkin bisa dipelajari dari keluarga Rothschild ini, mereka mampu mempertahankan bisnis keluarga mereka dengan kecerdikan mereka gitu. Mereka mampu meminjamkan uang dengan imbalan yang mungkin lebih dari apa yang mereka pinjamkan gitu kan. Kecerdikan yang seperti itu mungkin bisa kita praktekkan ya guys, agar kita juga menjadi kaya seperti mereka mungkin. Jadi sisi lain yang kita dapat juga dari keluarga Rothschild ini ya sistem dari perbankan yang mereka buat tadi. Kita kan juga merasakan sampai saat ini. Apakah menurut kalian sistem perbankan yang mereka buat saat ini itu sudah cukupkah? Sudah baguskah? Atau masih ada yang kurang gitu guys? Karena sistem perbankan di saat ini yaitu pencetusnya ya keluarga Rothschild ini. Sampai kita bisa mengirimkan uang berskala internasional itu ya dari keluarga Rothschild ini gitu. Tapi ini hanya sebagai teori konspirasi ya guys. Itu tergantung kalian apakah kalian mempercayainya atau hanya sekedar ya kita kan hanya cerita-cerita aja gitu. Ya sekian Parko Story hari ini. Apabila teman-teman ingin mengirimkan atau memberi saran tentang cerita-cerita yang akan kita bahas selanjutnya, atau ingin mengirim cerita horor kalian, silahkan kirimkan cerita kalian ke Instagram kami @parkoprojectofficial. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar video-video kami terbaru dapat masuk ke notifikasi kalian. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dah.